Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar online atau belajar dari rumah lagi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, hari ini kita masuk ke bab 6. Oke, jadi ada sebagian kelas yang sudah bab 6 ini mengenai zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika. Silakan kalian buka buku di halaman 169. Kalian mungkin sering mendengar atau pernah membaca koran atau mendengar di berita di televisi bahwa ditemukannya zat-zat berbahaya yang ditambahkan ke dalam makanan. Misalnya ada bakso yang mengandung boraks atau bakso yang mengandung formalin. Nah, lalu ada juga bahaya merokok atau peringatan tentang bahaya merokok, tetapi masih banyak juga orang-orang yang merokok. Terus ada juga yang masuk penjara karena dia mengkonsumsi atau menjual narkoba. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita akan mempelajari mengenai zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika. Jadi peta konsepnya, yang pertama kita akan mempelajari mengenai zat aditif. Apa sih zat aditif ini? Jadi zat aditif ini adalah zat yang ditambahkan atau zat tambahan makanan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Nah, bahan tambahan pangan atau disingkat dengan BTP, fungsinya itu adalah sebagai pewarna, penyedap, sebagai pemberi aroma, antioksidan, sekuesteran, pemanis, pengasam, pengembang, dan pengatur keasaman. Nah, tujuan diberikannya BTP ini adalah untuk mempertahankan nilai gizi makanan, karena mungkin selama proses pengolahan makanan ada zat gizi di dalam makanan tersebut hilang atau rusak. Agar makanan lebih menarik, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet, dan agar makanan lebih tahan lama disimpan. Jadi zat aditif ini dibedakan menjadi dua, ada zat aditif alami dan ada zat aditif sintetis. Nah, kalau zat aditif alami ini itu adalah zat aditif yang diperoleh dari alam tanpa dibuat atau disintetis. Zat aditif ini dia tuh mudah diperoleh dan juga lebih aman kalau kita gunakan. Lain keunggulan dari zat aditif alami tadi, ternyata zat aditif alami ini kelemahannya adalah dia tidak bisa digunakan dalam jumlah yang banyak, kurang stabil kepekatannya. Jadi mungkin kalau misalnya kita gunakan zat pewarna yang alami, itu warnanya tidak seterang atau sebagus atau tidak sepekat yang kalau kita menggunakan yang zat sintetis. Dan juga kelemahannya adalah kurang tahan lama warnanya misalnya ya. Oke, itu tadi yang zat aditif alami. Sekarang zat aditif yang buatan atau disebut juga dengan sintetis. Nah, penggunaannya sama seperti zat aditif alami. Cuma kalau zat aditif sintetis ini, dia itu zat yang dibuat, zat tambahan makanan yang diperoleh melalui sintetis atau pembuatan. Dibuatnya bisa di laboratorium ataupun industri dari bahan-bahan kimia yang sifatnya itu hampir sama dengan bahan alami yang sejenis dengan bahan alami tadi. Nah, keunggulan dari zat aditif alami ini keunggulan dari zat aditif sintetis adalah dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, lebih stabil, takaran penggunaannya itu lebih sedikit, dan biasanya lebih tahan lama.
Nah, kelemahannya kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan, maka akan menyebabkan penyakit kanker ya, atau bisa bersifat karsinogenik. Nah, untuk pewarna alami, pewarna buatan, dan zat aditif lainnya itu bisa kalian baca di buku, bisa kalian garis bawahi atau kalian stabilo. Itu ada di halaman 172 sampai 177. Selanjutnya ada batas penggunaan dari zat aditif. Nah, ternyata kalau kita menggunakan zat aditif itu ada batasannya. Nah, batas maksimal penggunaan harian atau yang disingkat dengan BMP atau acceptable daily intake atau disingkat dengan ADI itu sangat penting diketahui oleh produsen makanan dan kita masyarakat yang mengkonsumsinya. ADI merupakan batasan yang tidak menimbulkan risiko kalau dikonsumsi oleh manusia dengan perhitungan per kilogram berat badan. Nah, di sini ada tabel batas penggunaan zat aditif dalam makanan. Nah, di sini ada sakarin. Sakarin sebagai apa? Pemanis. Ada siklamat, asam asetat, asam sitrat, asam benzoat, BHT, BHA, beta karoten, karamel, dan eritrosin. Nah, contohnya misalnya ada seorang siswa, berat badan seorang siswa ini yaitu 40 kg. Dia mengkonsumsi makanan dengan zat aditif, batasan maksimalnya adalah 5 mg. Kita ambil misalnya ini ya, asam benzoat. Batas maksimal asam benzoat itu batasan ADI-nya ya, yang kita lihat ya, itu 0 sampai 5 mg. Jadi kita ambil 5 mg-nya, itu yang maksimalnya. Jadi batas maksimal harian yang aman dimakan oleh seorang siswa yang beratnya tadi 40 kg adalah 200 mg. 200 mg ini kita dapatkan dari 5 mg per kilogram, kita kalikan dengan berat badan siswa tadi 40 kg. Hasilnya adalah per hari, sehari itu dia maksimal boleh mengkonsumsi asam benzoat adalah sebanyak 200 mg. Selanjutnya untuk pengaruh zat aditif pada kesehatan. Nah, di sana di halaman 178 ada 12 zat aditif dan bagaimana sih pengaruhnya pada kesehatan kita. Nah, penggunaan zat aditif pada makanan itu dianjurkan sesuai dengan aturan yang tercantum pada etiket penggunaan. Tetapi ada beberapa orang yang sensitif terhadap zat aditif tertentu, sehingga adanya zat aditif tersebut dapat mengganggu kesehatan kita. Jadi di sini ada 12 ini ya zat aditif. Ini bisa kalian baca aja di buku. Terus dibaca juga 180. Itu ada bahan-bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Itu ada 19 bahan yang dilarang penggunaannya, mungkin karena dia berbahaya ya. Terus jangan lupa dibaca juga halaman 183 tentang mengenal ciri-ciri makanan yang mengandung zat berbahaya. Sekarang silakan dibaca dulu bukunya. Bila ada yang tidak paham, silakan bertanya.